sekarang bagaimana agar buku anak tepat guna dan tepat sasaran? Ya, pertama, dalam pemilihan buku anak ada tiga komponen ya. Yang pertama dari segi konten atau isi, tentu kedua bahasa, ketiga grafika. Grafika itu segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan, format, font, cara buku itu dicetak, lebih ke penerbit lah ya, lebih ke hal yang berhubungan dengan penerbitan. Yang pertama konten atau isi, pastikan buku itu sesuai minat anak dan tidak menyalahi minat yang bacanya juga. Jadi sebisa mungkin yang yang baca ini juga bisa suka sama buku itu. Kayak saya kalau misalnya anak saya minta bacain buku ular gitu ya, buku ensiklopedia tentang ular, saya pasti nyuruh bapaknya aja. Karena saya agak-agak gimana gitu ya kalau melihat ular kan takutnya jadi menularkan emosi. Jadi contohnya kayak gitu ya, jangan sampai kita juga bacain buku yang kita nggak suka karena emosi itu menular. Jadi sebisa mungkin, tapi memang yang utama minat anaknya. Kalau anaknya suka, kitanya nggak suka, mungkin kita bisa coba tanya bapaknya bisa nggak gitu ya bacain. Kemudian yang kedua, sesuai perkembangan psikologis anak. Nah ini psikologis juga penting karena kan nggak semua anak bisa mencerna dan memahami setiap buku. Mungkin ada yang masih terlalu berat atau ada yang secara psikologis dia belum nyampe. Misalnya ngebahas kehilangan gitu ya sama anak. Belum semua anak bisa relate ke situ. Kalaupun bisa, perlu metode yang konkret supaya anak bisa memahaminya dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, sesuai value agama dan budaya. Ini harus yang pertama sih ya, jadi jangan sampai nggak lah ya kita nggak ngasih konten yang aneh-aneh ke anak. Kemudian menyenangkan dan positif, terutama kalau untuk membaca dini itu usia 3 sampai 6 tahun, berarti dari 0 sampai 6 tahun itu sebisa mungkin kita kenalinya cerita-cerita yang positif aja dulu, yang menyenangkan, yang positif. Kalaupun harus mengenalkan cerita yang mengandung emosi negatif, bukan emosi negatif ya maksudnya, bisa mengandung kesedihan gitu, kayak kehilangan seseorang. Misalnya dia kehilangan kucing gitu, kita ingin membantu dia melewati badai emosi yang dia rasakan, kita bisa banget ngasih buku tentang emosi yang misalnya kehilangan binatang peliharaan atau kehilangan orang terdekat, tapi tentu saja dengan penuh pendampingan dan sebisa mungkin dengan cara yang konkret ya. Kemudian dekat dengan keseharian dan pengalaman anak. Jadi nggak jauh-jauh lah dari hal-hal yang dialami sehari-hari. Lalu pesan moralnya yang bagus ya, karena nggak semua buku sudah memenuhi persyaratan ini. Sebisa mungkin pesan moral itu tersirat, tidak menggurui. Jadi anak itu belajar pesan moral tersebut dari karakter dalam buku, dari apa yang dialami si karakter dalam buku itu akan lebih dalam nancep di dia. Dan salah satu a big no in read aloud itu adalah kita menasehati anak di tengah-tengah buku. Misal kita lagi baca buku tentang si anak yang bohong dan kena batunya gitu ya. Nah itu kita nggak perlu tuh, karena seperti mama juga bilang kan jangan suka bohong gitu. Atau misalnya tuh yang suka bohong mah pasti kayak gitu. Atau misalnya setelah selesai, jadi nak buku ini bilang supaya kita nggak bohong. Nah jadi nggak perlu kita yang ngasih ulang kesimpulan itu, nggak perlu kita yang ngasih nasihat, karena sebenarnya anak itu pinter, dia udah tahu bahwa oh si ini bohong efek kayak gini gitu. Yang bisa kita kuatkan ketika membacakan nyaring adalah setelah membaca kita pancing anak dengan diskusi. Jadi sebisa mungkin dia yang mengeluarkan kesimpulan itu dari mulutnya sendiri, bukan dari kita ya, bukan dicekokin gitu, tapi biar mereka yang mengelaborasi semuanya. Oh jadi pesannya seperti ini ya mah gitu. Jadi kita pancing-pancing aja tugas kita. Kemudian bahasa. Nah ini banyak sekali yang nanya ya tentang bahasa, karena kan buku di sekarang tuh banyak bahasa Indo, bahasa Inggris juga. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu syarat untuk buku yang bagus ya secara bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Inggris, boleh nggak sih, kalau di BBW kan kebanyakan bukunya bahasa Inggris, boleh nggak misalnya anak dibacakan bahasa Inggris? Nah, masalah penggunaan bahasa di dalam
keluarga masing-masing itu ada value-nya sendiri ya, saya rasa setiap keluarga punya value berbeda tentang bahasa dan itu sah-sah saja. Kalau misal saya sendiri penganut, sebenarnya saya awalnya ingin mengajarkan bahasa Inggris ke anak lebih cepat ya. Pengen anak tuh bisa cas-cis-cus bahasa Inggris gitu dari kecil. Tapi entah kenapa anak saya tuh semenjak 3 tahun dia resisten sekali dengan bahasa Inggris. Padahal dia sempat tinggal di London 1 tahun waktu dia umurnya di bawah 2 tahun, tapi ternyata malah resisten gitu. Jadi dia nggak mau dengerin kalau saya baca buku bahasa Inggris. Dan saya nggak bisa maksa dong ya kalau dia nggak mau. Sampai akhirnya saya ikhtiar untuk membacakan buku bahasa Inggris yang berima dan bisa dinyanyikan. Waktu itu saya bacakan, ternyata dia suka karena berima. Jadi kata-katanya mirip-mirip dan nadanya enak. Jadi alhamdulillah dia semenjak itu nggak resisten lagi dan mulai mau dibacakan bahasa Inggris. Ya, jadi sekarang karena anak saya resisten, jadi akhirnya oke, mungkin bahasa ibu dulu aja deh diperkuat, bahasa Indonesianya diperkuat lagi. Nah, sebenarnya balik lagi ke value awal. Kalau bagi yang menganut pokoknya bahasa Indonesia dulu dikuatin sampai anak tuh paham banget, silahkan. Berarti boleh nggak bahasa Inggris kalau gitu? Boleh. Tapi ketika bacakan buku bahasa Inggris, kita bacainnya kita bilang ke anak nih, kalau saya pernah bilang, saya mau bacain buku ini gitu ya, Giraffe Can Dance. Saya akan bilang, Praba, ini Bunda mau baca buku Giraffe Can Dance, tapi bukunya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita kasih tahu dulu kalau kita Bunda bacakan bahasa Inggris ya, Nak. Setelah itu nanti kita bacakan bahasa Indonesianya, kita terjemahkan saat membaca, atau kita ngobrolin gitu, kita obrolin halaman demi halamannya dalam bahasa Indonesia untuk memperkuat pemahaman juga itu bisa nih misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya anak yang nggak mau Indonesia aja, tapi bukunya bahasa Inggris gimana? Oke, nggak apa-apa, kita baca aja, kita terjemahin dan kita bacain. Itu bisa kita kan nggak mungkin juga ya, bentar ya Nak, Bunda ngotret dulu gitu ya. Jadi ya udah, sebisa mungkin kita bacakan terjemahannya, tapi ketika kita menemukan satu kata sulit, dan kita nggak yakin ya arti sebenarnya apa, itu kita minta izin ke anak untuk yang ini nanti Bunda cari dulu ya artinya. Atau kita kalau sempat kita buka dulu deh kamus gitu, sebenarnya artinya apa. Kenapa harus kayak gitu? Karena buku itu seperti yang tadi kita bahas ya, nggak melulu untuk memasukkan kesan moral, tapi juga untuk mensimulasi perkembangan literasi. Jadi sebisa mungkin kosakata anak tetap bertambah, tetap kaya, walaupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Terus kalau misalnya kita mulai mau mengenalkan dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia udah lancar nih, sekarang kita mengenalin buku bahasa bahasa Inggris ya. Kita bisa pakai buku-buku bilingual yang memang dalam buku itu ada teks Indonesianya dan ada teks bahasa Inggris. Tapi dibacakannya jangan giliran. Misalnya, mana ya tadi saya cari dulu. Ya, jadi jangan bergiliran gitu. Udah aja kita bacain dulu bahasa Indonesianya, habis itu setelah selesai bahasa Inggrisnya, setelah itu kita bacakan bahasa Indonesianya gitu. Atau ketika anaknya bertanya, ingin memahami maksudnya apa, kita bacakan yang Indonesianya, kan udah ada di bukunya. Jadi kita juga nggak perlu capek-capek mentranslate sendiri gitu. Itu saran saya aja sih ya. Jadi kenapa jangan di switch gitu ya, supaya anak juga bisa nge-switch bahasanya tuh dalam kondisi yang tepat, jadi nggak campur-campur, kalau istilahnya apa ya, kayak Cinta Laura gitu ya, bisa campur-campur seperti itu. Jadi pelan-pelan. Kemudian secara grafika, ada bentuk dan format buku, ukuran buku, tipe hurufnya, ukuran huruf, sampai ke penjilidannya seperti apa. Contoh format buku ya, ya. Contoh format buku tuh kayak gini, ada buku board book, ya, ada buku papan gitu, board book, ada juga buku kain yang kalau dibunyi kresek-kresek, ada buku yang apa sih, ada ininya, bisa touch and feel ya, bisa diraba, bisa ditarik, didorong, di push pull slide gitu ya istilahnya kalau yang ini nih. Nah, kayak gini bisa diutak-atik sama anak.
Ini salah satu contoh grafika. Jadi fitur itu sebenarnya fitur grafika dalam buku anak. Dan itu beda-beda. Sekarang gimana cara kita bisa tahu buku yang tepat untuk anak ya? Ya, kita cara bisa tahunya adalah dengan perjenjangan buku kita ikutin. Makanya ada istilah perjenjangan buku itu adalah level apa ya? Pelevelan buku. Apakah buku ini cocok untuk tahapan yang mana, usia mana, tahapan literasi yang mana. Nah, ini contohnya buku. Jadi ada 3 komponen di perjenjangan buku. Ada buku non-teks pelajaran itu sendiri, kemudian ada pembaca, dan ada tingkat keterampilan membaca. Jadi ini saling berkaitan gitu. Misalnya pembaca usia 3 tahun, tingkat keterampilan membacanya akan berbeda, tingkat memahami bacaannya berbeda, jadi berpengaruh juga ke buku yang dibacakan harus buku yang tepat. Sebisa mungkin buku itu tidak terlalu mudah, supaya anak nggak bosen, dan tidak terlalu sulit, supaya anak tidak merasa, duh apaan sih bukunya nggak ngerti gitu kan, frustrasi dia. Jadi sebisa mungkin kita ingin ngasih yang tepat. Oh ini tadi ketinggalan, berarti ini maaf nggak keluar gambarnya. Jadi format buku. Buku itu ada buku cetak, buku digital atau e-book, kemudian ada buku kain, ya ada buku kain, buku taktil yang bisa diraba-raba itu namanya buku taktil ya, yang touch and feel, push and slide itu namanya buku taktil, board book, kemudian buku hardcover yang jilidnya keras, soft cover yang apa nih enggak ya yang kertas aja, kemudian buku tanpa kata yang tidak ada kata-katanya. Kemudian ada juga buku berbab, buku chapter book, novel pendek, komik atau graphic novel, dan buku novel kalau untuk yang sudah membaca mahir ya. Jadi macam-macam. Nah, supaya nggak bingung, kita ikutin aja panduan dari Kemendikbud ya, yaitu tentang perjenjangan buku. Nah, di sini sebenarnya ini gambaran usia aja ya, tapi sebenarnya nggak saklek seperti ini. Nggak berarti ada soalnya yang kalau anak-anak yang belum terstimulasi literasinya dari kecil, bisa jadi dia usia membaca awal tapi kemampuannya masih membaca dini, bisa jadi. Atau harusnya dia sudah membaca lancar tapi masih membaca awal, di mana dia masih kesulitan kesulitan menuliskan atau membacakan rangkaian huruf, itu bisa banget. Jadi ini gambaran usia saja untuk anak normal, biasanya seperti itu. Lalu di sini ada 7 tahapan dari pramembaca sampai membaca kritis. Nah, kebetulan karena kemarin saya survei, usia anak-anaknya ada di kisaran, bahkan ada yang masih dalam kandungan ya, berarti itu bisa dimulai dari sekarang lebih bagus lagi. Kemudian saya lihat banyak maksimal ada sampai 6 tahun. Ada 8 tahun ada ya. Ya, jadi masih ada di tahap pramembaca sampai membaca awal atau membaca lancar. Nah, karena banyak yang usia dini, jadi saya mau sedikit memberikan penekanan lebih. Jadi untuk anak usia dini, kegiatan perkembangan literasi yang bisa kita stimulasi itu ada 3 metode ya, yaitu dengan membaca, berbicara, bercakap-cakap, dan bernyanyi. Makanya kan kita suka lihat ya kalau anak TK, anak PAUD, pasti dikit-dikit pakai lagu, dikit-dikit nyanyi. Lagu anak-anak juga kalau kita simak nursery rhymes yang dari luar negeri, itu rata-rata kan kalimatnya berrima ya, bunyinya mirip-mirip. Yang Indonesia juga sama, mudah didengar, mudah diikuti, mudah diperagakan. Nah, memang anak-anak itu sebisa mungkin apa yang mereka baca, kalau bisa dinyanyikan, kalau bisa diperagain juga gitu. Itu akan lebih nempel ke otaknya. Nah, jadi karena sebenarnya nggak hanya membaca, ini bisa nanti akan saya bahas ya tentang saving tipsnya, tips untuk menekan pengeluaran buku berlebih gitu pada usia dini ya. Kemudian, nah ini 6 early literacy. Jadi ada 6 skill literasi bagi anak usia dini. Pertama, naratif skill. Ini semua bisa banget kita stimulasi dari sekarang. Dari usia berapapun bisa, dan tidak harus melibatkan buku semuanya ya.
misalnya nih naratif skill, kita setiap anak melakukan sesuatu kita sebut, kita namai kegiatannya. Kemudian anak menunjuk sesuatu kita namai, oh itu cicak, oh iya ide dini, kamu haus mau minum gitu. Sambil kita menunjuk gelas, sambil kita menunjuk dispenser, itu adalah naratif skill. Kemudian pretend play, misalnya main masak-masakan, main lawan-lawanan, kalau anak laki-laki itu juga masuk naratif skill. Kemudian letter knowledge atau pengetahuan huruf, ya. Ini bisa banget kalau anak usia PAUD atau TK, kita bisa kasih tahu huruf nama anak kita diawali dengan huruf apa. Lalu kita ajak mereka menemukan huruf itu di dalam buku, atau kita tulis huruf P di kertas. Kalau anak saya kan Praba ya, jadi P di kertas, kemudian kita cari tuh daun-daun kecil gitu, kita tempelin membentuk huruf P itu juga udah termasuk skill literasi. Itu tidak melibatkan buku ya, jadi bisa banget dilakukan kapanpun. Kemudian print awareness. Ini kita bisa bantu anak kita memegang buku dan membolak-baliknya. Kita ajarin di depan dia, kita ajak anak main bolak-balik buku, yuk kita keluarin bukunya dari rak, yuk kita keluarkan buku dari rak. Itu saya kalau ke anak yang baik, sekarang 17 bulan kayak gitu, jadi pasti ada aktivitas berantak-berantakin rak buku, kita keluarin, kita susun yuk bukunya, kita susun ya, karena kan umur segitu emang udah lagi suka susun-susun gitu, jadi banyak banget, menang banyak gitu, nggak cuma menang bukunya aja, ada keterampilan lain yang anak pelajari. Kemudian kita ajak anak bolak-balik bukunya, kita ajak anak pegang, kita cium bukunya, apa wanginya ya gitu. Jadi melibatkan sebanyak mungkin indera anak. Kemudian apalagi nih, phonological awareness, kesadaran fonem. Ya ini bisa dari nyanyian, dari buku-buku yang berrima, kita bisa ajak anak kita untuk misalnya nyanyi atau menyebutkan kata yang mirip. Kalau saya sama anak yang 5 tahun suka main gitu, misalnya payung, nanti dia mirip-mirip gayung gitu ya, atau misalnya suku kata terakhir, misalnya Praba, Bandung, jadi ada banyak kan, jadi Bandung, dung, nanti dia akan mikir dung apa gitu. Jadi itu seru banget ya untuk bonding time juga sama anak. Kemudian print motivation, tentang bagaimana kita menemukan buku yang diminati oleh anak. Lalu vocabulary atau kosakata ya. Jadi memang banyak sekali cara. Kayak kosakata ini bisa banget loh dari katalog belanja ya, dari flyer supermarket, kita lihat ini daging, coba kayak ikan ya. Kalau misalnya teman-teman dapat flyer katalog belanja, itu kan kalau ada katalog ikan, itu kan kalau saya dulu nganggep ikan tuh yang mirip-mirip ikan aja semua gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu juga ada ikan nila, ikan lele, itu anak juga belajar banyak dari situ. Itu udah kayak buku konsep sendiri gitu. Jadi insya Allah bukan hal yang sulit ya, dan gak selalu membutuhkan budget besar untuk menstimulasi anak usia dini.